Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Rita dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia. Bu Rita berharap anak-anak masih tetap bersemangat untuk belajar meskipun masih harus belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar materi wawancara. Apakah yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber. Kalian perhatikan gambar yang Bu Rita tampilkan di layar. Pada gambar terlihat ada pewawancara. Pewawancara ialah orang yang melakukan wawancara atau yang mengajukan pertanyaan. Berikutnya, narasumber. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi atau orang yang diwawancara. Kemudian, pada gambar terlihat fotografer dan kameramen. Kameramen ini bertugas untuk merekam kegiatan wawancara. Apakah tujuan wawancara? Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Apa sajakah yang harus dilakukan oleh pewawancara sebelum melakukan wawancara atau pada tahap persiapan? Yang pertama, pewawancara harus menentukan topik wawancara. Kemudian, membuat daftar pertanyaan. Dan yang ketiga, menghubungi narasumber. Jadi, narasumber baru dapat ditentukan setelah pewawancara mengetahui topik wawancara. Apa sajakah yang harus dilakukan oleh pewawancara pada saat melakukan wawancara? Pada saat melakukan wawancara, kegiatan pewawancara dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama tahap pembuka. Pada tahap ini, pewawancara dapat memulai pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri, serta menyampaikan maksud dan tujuan wawancara. Tahap yang kedua adalah tahap inti. Pada tahap inti, pewawancara mulai mengajukan pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Kemudian, pewawancara juga dapat mencatat jawaban yang diberikan oleh narasumber. Dan tahap yang ketiga adalah tahap penutup. Pada tahap penutup, pewawancara mengakhiri wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Misalnya dengan mengucapkan terima kasih, mohon diri, dan memberikan salam penutup. Apa sajakah yang harus dilakukan oleh pewawancara setelah melakukan wawancara? Yang pertama, menyimpulkan hasil wawancara. Yang kedua, membuat laporan wawancara. Dan yang ketiga, mempresentasikan hasil wawancara. Anak-anak, untuk menentukan seseorang yang akan kita jadikan sebagai narasumber, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, narasumber dapat dipilih dari orang yang memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan topik wawancara. Yang kedua, orang yang memiliki keahlian
yang berkaitan dengan topik wawancara. Dan yang ketiga, orang yang mengalami atau terlibat langsung dalam peristiwa. Sikap-sikap wawancara yang baik kepada narasumber. Yang pertama, memperkenalkan diri serta menyampaikan maksud dan tujuan wawancara. Hal ini dilakukan pada saat pewawancara pertama kali bertemu dengan narasumber. Kemudian, meminta kesediaan narasumber menggunakan bahasa yang santun. 3. Menepati janji wawancara pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. 4. Melayani narasumber dengan baik. 5. Berbicara menggunakan bahasa yang jelas, santun, dan komunikatif saat wawancara. 6. Tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber. Jadi, ketika narasumber sedang memberikan informasi, pewawancara tidak boleh memotong pembicaraan narasumber. 7. Mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara. Anak-anak, sebelum melakukan wawancara, kita harus menyusun daftar pertanyaan. Tujuan menyusun daftar pertanyaan sebelum melakukan wawancara adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar isi wawancara tidak menyimpang dari topik pembicaraan. 2. Agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Kemudian yang ketiga, agar wawancara berjalan dengan lancar. Bagaimanakah cara membuat pertanyaan wawancara yang baik? Yang pertama, pertanyaan dibuat menggunakan kata tanya yang tepat. Jadi, kata tanya yang digunakan oleh pewawancara harus sesuai dengan informasi yang ingin didapatkan. 2. Pertanyaan dibuat menggunakan kalimat yang efektif dan mudah dipahami. 3. Pertanyaan disusun dari yang bersifat umum menuju pertanyaan yang bersifat khusus. 4. Pertanyaan disusun secara runtut. 5. Pertanyaan sebaiknya berkelanjutan. Sekarang kita akan melihat beberapa kata tanya dan fungsinya. Pertama, kata apa berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. 2. Berapa berfungsi untuk menanyakan jumlah. Kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa. Keempat, kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. 5. Kapan berfungsi untuk menanyakan waktu terjadi peristiwa. Kata kapan dapat diganti dengan kata tanya bila mana karena artinya sama. Kemudian yang keenam, mengapa? Kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Dan yang terakhir, kata tanya bagaimana yang berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Mengapa? Pertanyaan wawancara disusun dari yang bersifat umum menuju pertanyaan yang bersifat khusus. Alasannya, pertanyaan wawancara
dikelompokkan dari yang bersifat umum menuju pertanyaan yang bersifat khusus adalah agar narasumber mudah diarahkan untuk memberikan penjelasan secara rinci. Anak-anak, semua informasi yang kita peroleh saat melakukan wawancara sebaiknya kita catat dalam bentuk laporan wawancara. Tujuan dibuat laporan wawancara adalah untuk memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi penting yang telah kita peroleh ketika kita melakukan wawancara. Apa sajakah yang harus dimuat ketika kita harus membuat laporan hasil wawancara? Laporan hasil wawancara dapat kita buat dengan sistematika sebagai berikut. Yang pertama, kita menuliskan latar belakang. 2. Tujuan wawancara. 3. Hasil wawancara. Pada hasil wawancara, ada beberapa hal yang harus kita tulis. Yang pertama adalah tema wawancara. 2. Narasumber. Kemudian yang ketiga, pewawancara. 4. Waktu dan tempat wawancara. Dan yang terakhir, hasil wawancara. Hasil wawancara dapat disampaikan dalam bentuk pertanyaan dan jawaban dari narasumber atau dalam bentuk narasi. Apa sajakah manfaat laporan wawancara? Manfaat laporan wawancara adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pertanggungjawaban kepada orang yang memberikan tugas. 2. Memberikan informasi kepada orang lain. 3. Sebagai alat pengawasan. Dan yang keempat, menjadi dasar untuk menentukan kebijakan. Anak-anak, hasil wawancara sebaiknya kita pastikan kebenarannya dengan cara meminta tanggapan atau saran dari orang lain. Tanggapan atau pendapat dari orang lain dapat digunakan untuk memperbaiki laporan wawancara kita. Dan apabila kita dimintai tanggapan atas hasil wawancara yang dilakukan oleh teman atau orang lain, kita harus bersikap jujur. Jadi, kita sampaikan apa adanya. Tetapi, kalian juga harus ingat, tanggapan yang kalian berikan harus tetap menggunakan bahasa yang santun agar tidak menyinggung orang yang meminta tanggapan. Setelah hasil wawancara yang kita lakukan, kita mintakan tanggapan kepada orang lain, kita dapat memperbaiki hasil wawancara kita. Dan hasil wawancara yang telah diperbaiki dapat dipresentasikan di depan kelas atau di hadapan orang lain. Apa itu yang dimaksud dengan presentasi? Presentasi adalah cara penyampaian hasil wawancara secara lisan. Tujuan mempresentasikan laporan hasil wawancara adalah untuk membagi informasi kepada orang lain tentang wawancara yang telah kita lakukan. Mempresentasikan hasil wawancara dengan baik berarti menyampaikan isi laporan secara rinci dan jujur.
Anak-anak, demikian tadi materi muatan pelajaran Bahasa Indonesia tema 3 tentang wawancara. Semoga kalian dapat memahami materi ini dengan baik. Dan Bu Rita sajikan soal-soal latihan yang dapat kalian gunakan untuk menguji pemahaman kalian tentang materi yang baru saja kita pelajari. Selamat berlatih, sukses untuk kalian, Tuhan memberkati.